Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arda Nur Wicaksono dari kelas 01 SMJK 012 dengan NIM 22 10 10 505 148. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dari mata kuliah manajemen bisnis, pengantar manajemen bisnis, dengan dosen pengampu Pak Eko Sudarso STMM. Oke. Bab pertama ada daftar isi. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan bab 2 pembahasan. 1. Memahami pengertian manajemen pemasaran. 2. Memahami fungsi dan tujuan manajemen pemasaran. 3. Memahami ruang lingkup, konsep, dan pendekatan pemasaran. Keempat adalah memahami strategi manajemen pemasaran. Bab 3 kesimpulan. Ya, di sini ada pengertian manajemen menurut oleh para ahli. Pengertian manajemen pemasaran oleh para ahli. Yang pertama ada Kotler dan Armstrong dalam Priyansa 2017.24, menjelaskan manajemen pemasaran ialah suatu upaya manusia untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dan membangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya ada dari Stanton 2005, mengatakan sarana yang digunakan oleh bisnis untuk menjalankan pemasaran. Selanjutnya ada dari Sumarni dalam Sunyoto 2014-221 yang mengatakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran organisasi. Selanjutnya ada dari Schultz dalam Manap 2016.279, mengatakan bahwa manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran. Marketing management is the planning, direction, and control of the entire marketing activity of a firm or division of a firm. Selanjutnya ada fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama ada fungsi analisis pasar. Tidak semua perusahaan mempunyai bagian marketing dan penjualan yang formal. Akan tetapi setiap perusahaan pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas marketing dan penjualan, yang bertujuan utama membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik kembali untuk menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan secara terus-menerus. Untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses
Proses kegiatan analisis pasar yaitu analisis terhadap peluang dan ancaman, serta analisis perilaku konsumen. Yang kedua, ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Selanjutnya, menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Selanjutnya, ada penempatan pasar. Penempatan pasar. Perusahaan yang baru harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Menurut Kotler 1992 menerangkan ada dua pilihan, yaitu menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Yang kedua, mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Selanjutnya, nomor 5, ada perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran atau marketing yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Terlepas dari jenis gaya manajemen apa yang dianut oleh sebuah perusahaan, dalam melakukan perencanaan harus melaksanakan 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada menetapkan misi perusahaan, yang kedua mengenali unit-unit bisnis strategi perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. Yang ketiga, mengenali arena bisnis baru yang akan dimasuki. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa perencanaan pemasaran bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan rapi bagi perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama, menciptakan demand atau permintaan. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Yang ketiga, ada menciptakan pelanggan baru. Konsumen adalah dasar dari sebuah bisnis perusahaan. Konsumenlah yang memberikan pendapatan kepada perusahaan dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Menciptakan konsumen baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Yang keempat, ada memuaskan pelanggan. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka. Yang kelima, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Apabila tim pasar menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen.
Slide selanjutnya ada ruang lingkup pemasaran. Ruang lingkup pemasaran yang pertama ada organisasi. Organisasi secara menyeluruh berada di ruang lingkup pemasaran karena adalah suatu perkumpulan dari beberapa orang untuk memasarkan produk-produk yang ada di perusahaan. Yang kedua ada pasar. Pasar termasuk ke dalam ruang lingkup pemasaran karena dalam memasarkan suatu produk barang dari perusahaan tentunya kita harus mengetahui pasar, harga pasar, dan menganalisis pasar yang ada di sekitar. Yang ketiga ada produk. Produk sangat berpengaruh kepada pemasaran suatu perusahaan karena produk yang berkualitas lah yang sangat berpengaruh pada konsumen untuk penjualan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada penentuan harga. Dalam memasarkan suatu produk barang, perusahaan harus menentukan harga dengan sesuai dengan kualitas yang sesuai dari produk tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup pemasaran ada promosi. Dalam memasarkan suatu produk barang, perusahaan harus mempromosikan produk tersebut kepada masyarakat, baik itu secara offline ataupun online. Slide selanjutnya ada konsep pemasaran oleh para ahli. Yang pertama dari Sunyoto 2014.222 mengatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah filsafat bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua ada dari As-Sauri 2017.281 menyatakan bahwa konsep pemasaran adalah suatu falsafah manajemen dalam bidang pemasaran yang berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen dengan didukung oleh kegiatan pemasaran terpadu yang diarahkan untuk memberikan kepuasan konsumen sebagai kunci keberhasilan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Kotler dalam Sunyoto 2014.220 menyatakan bahwa konsep dasar pemasaran ada dua. Yang pertama, kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia adalah keadaan seperti perasaan kehilangan dalam diri seseorang. Yang kedua, ada keinginan manusia, human want, adalah bentuk yang berasal dari keutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan pribadi seseorang. Yang terakhir ada dari Kotler dan Armstrong dalam Priyansa 2017.28 menyatakan bahwa terdapat 5 konsep pemasaran yang sering dijadikan rujukan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemasarannya, yaitu 1. Produksi. Konsep bisnis tertua di mana konsumen akan lebih menyukai produk yang tersedia secara luas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada produk yang menawarkan fitur mutu yang terbaik. Konsep ini menunjukkan bahwa konsumen sangat berpengaruh dalam penciptaan produk. Yang ketiga ada penjualan. Para konsumen dan perusahaan bisnis jika tidak teratur melakukan penjualan
maka konsumen umumnya menunjukkan keengganan atau penolakan untuk pembeli. Yang keempat, pemasaran. Konsep ini menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus lebih efektif dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai konsumen kepada sasaran pasar yang dipilih. Kelima, ada pemasaran berorientasi masyarakat. Konsep ini masyarakat menegaskan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Oke, slide selanjutnya ada pendekatan pemasaran. Yang pertama ada pendekatan lembaga. Lembaga yang termasuk ke dalam pendekatan marketing tersebut adalah sebagai berikut. 1. Supplier yang menyediakan bahan produksi pada produsen. Selanjutnya, produsen mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Yang ketiga, perantara pedagang yang mencakup pedagang besar dan pengecer. Lembaga selanjutnya, perantara agen, perusahaan kompetitor, dan pembelian akhir. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan barang atau commodity approach. Pendekatan barang juga disebut sebagai pendekatan komoditi yang mempunyai arti sebagai suatu pendekatan pemasaran yang melibatkan proses bagaimana barang komoditi terproses dari awal produksi bisa sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga ada pendekatan manajemen atau managerial approach. Pendekatan pemasaran ini berpusat pada pendapat manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan pemasaran yang tepat. Yang keempat, yang terakhir ada pendekatan sistem, total system approach. Pendekatan pemasaran ini menitik beratkan pada keseluruhan sistem yang digunakan, yaitu unsur-unsur yang melibatkan sistem ini seperti orang yang melakukan tugas pemasaran, pemasar barang jasa, pencipta ide, dan faktor lingkungan yang berpengaruh antara perusahaan dengan lingkup pasarnya. Slide selanjutnya ada strategi manajemen pemasaran oleh para ahli. Menurut Kotler dan Keller dalam Priyansa 2017.29-10 mengatakan bahwa bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Sedangkan menurut Alma 2014 mengatakan bahwa bauran pemasaran adalah strategi mengkombinasikan kegiatan pemasaran sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan. Lanjut lagi ada dari Kotler dan Armstrong tahun 2012 yang mengatakan bahwa bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasar taktis terkendali, produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk mendapat respon yang diinginkan dari target pasar. Slide selanjutnya oh iya, menurut Kotler dan Armstrong 2012 juga mengatakan bahwa ada 4 komponen dalam bauran pemasaran barang. Yang pertama ada 4P,
Yang pertama, produk. Mengelola unsur produk dan jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan mengubah produk dan jasa, dengan menambah dan mengambil tindakan lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau jasa. Yang kedua, P kedua, yaitu price atau harga. Penetapan harga dan persaingan harga yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan. P yang ketiga, yaitu place, distribusi. Sekelompok organisasi yang saling tergantung dalam keterlibatan mereka dalam proses yang memungkinkan suatu produk tersedia bagi pengguna oleh konsumen. P selanjutnya, yang keempat, ada promotion atau promosi. Pemasaran tidak hanya membicarakan tentang produk, harga, dan kontribusi dan distribusi produk, tetapi juga mengkomunikasikan produk kepada masyarakat yang tujuannya agar produk dikenal dan dibeli. Dalam mengkomunikasikan produk perlu adanya strategi yang disebut dengan strategi bauran promosi atau promotion mix. Ya, slide selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dalam penjelasan manajemen pemasaran tadi, bahwa manajemen pemasaran mencakup segala hal yang memasarkan produk perusahaan agar memperoleh keuntungan jangka panjang dan untuk mengembangkan perusahaan dari hasil tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu Pak Eko Sudarso, STMM, selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Nama saya Arda Nur Caksono, kelas 01 SMJK 012 dengan NIM 2210505148. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.